Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 11 MIA 1, yaitu Torik, Andre, Grace, Keisha, Apriliando, Angelina, dan Gabriel. Inilah tugas video kami yang akan membahas tentang Perang Pattimura. Siapa sih yang gak kenal dengan Pattimura? Kita semua pasti pernah melihat pecahan uang ini. Di uang pecahan Rp1.000 ini, ada gambar seorang pahlawan nasional Indonesia, yaitu Kapitan Pattimura. Tahukah kalian bagaimana kisah dan perjuangan Kapitan Pattimura sehingga ia bisa dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia? Thomas Matulesi atau Kapitan Pattimura adalah pahlawan yang berasal dari Saparua, Maluku. Pattimura adalah keturunan bangsawan dari Nusa Ina atau Seram dan merupakan seorang tentara angkatan darat dari Kerajaan Inggris. Pattimura lahir pada 8 Juni 1783 di Saparua. Ia beragama Kristen Protestan dan memilih untuk tidak menikah. Pattimura bergabung menjadi tentara untuk menjaga rakyat Maluku. Ia resmi dilantik pada tahun 1816. Dari situlah, kemampuan Pattimura diasah dalam berperang. Ia bahkan terpilih menjadi yang terbaik di angkatannya. Pattimura menjadi tentara kurang lebih selama 7 tahun, dengan pangkat terakhirnya yaitu Sersan Mayor. Pattimura adalah sosok yang pantang menyerah dan cakap dalam berperang. Ia terpilih menjadi pemimpin yang menuntun Maluku menuju pada kejayaannya melawan Belanda. Itulah yang sering kita kenal dengan Perang Pattimura atau Perang Saparua. Perang tersebut terjadi pada tahun 1817 dengan tujuan untuk membebaskan wilayah Maluku dari penindasan dan tindakan sewenang-wenang oleh bangsa Belanda, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer. Selama memimpin perang, Pattimura berhasil mengordinir raja-raja dan patih dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Dalam perjuangannya melawan Belanda, Pattimura juga menggalang persatuan dengan Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore, serta dengan raja-raja di Bali, Sulawesi, dan juga Jawa. Perjuangan Pattimura ini pun diabadikan dalam sebuah buku yang berjudul Kisah Perjuangan Pattimura yang ditulis oleh M. Sapija. Lantas, bagaimanakah kisah perjuangan Pattimura dalam memimpin Perang Saparua? Maluku dijuluki sebagai mutiara dari timur karena hasil kekayaan dan juga hasil rempah-rempahnya yang melimpah. Ini jugalah yang menjadi sebab mengapa bangsa Eropa tertarik untuk berkuasa dan memonopoli perdagangan Maluku, terutama pada masa pemerintahan Belanda. Pada masa itu, kegiatan monopoli merajalela, adanya hukum penyerahan wajib dan kerja paksa, ditambah dengan adanya aturan bahwa para guru akan diberhentikan untuk penghematan dan para pemuda akan dikumpulkan untuk dijadikan tentara di luar Maluku. Awalnya, Inggrislah yang menduduki wilayah Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1811. Namun, karena kekalahan Inggris dalam perang melawan Prancis dan Belanda, Inggris pun harus mengembalikan wilayah Hindia Belanda kepada Belanda melalui Konvensi London pada tahun 1814. Perubahan penguasa ini pun berdampak pada perubahan kebijakan pada masa Inggris maupun pada masa Belanda. Terlebih, Belanda banyak sekali melakukan tindakan sewenang-wenang yang menindas masyarakat Maluku dan mengambil keuntungan sendiri bagi mereka. Berikut kronologi terjadinya Perang Pattimura. Suatu ketika, Belanda memesan perahu Orambai kepada para nelayan. Tetapi, Belanda tidak mau membayar perahu itu dengan harga yang sepantasnya. Bahkan,
Belanda sama sekali tidak pernah membayar perahu tersebut. Karena itu, para nelayan pembuat perahu itu mengancam akan mogok bekerja jika tidak kunjung dibayar. Namun, Presiden Saparua, Van den Berg, menolak tuntutan itu. Hei, Kapru Bumi, buatkan lagi perahu yang baik. Berikan kepada pasukanku jika telah selesaikan kerja. Tetapi perahu yang kami baru buat kemarin belum mendapat bayaran. Lakukan saja perintahku. Mana mungkin? Semua persediaan kapal yang kami buat untuk Belanda tidak pernah ada bayar untuk kami. Bagaimana ini? Kami bekerja tanpa bayaran. Kalau begini terus kami apa untungnya? Kalau begitu kami mogok saja. Tutup mulutmu, berani sekali kau mengancamku. Lakukan perintahku atau kalian semua akan kuhukum. Setelah para pemuda mengetahui berita tentang penindasan para nelayan, mereka pun membuat serangkaian pertemuan rahasia. Salah satunya yaitu pada tanggal 14 Mei 1817. Pada pertemuan itu, para pemuda dan rakyat Maluku sepakat untuk mengangkat Thomas Matulesi yang merupakan mantan tentara Korps Ambon sebagai pemimpin dari Pergerakan Perlawanan Maluku yang dikenal dengan sebutan Kapitan Patimura. Bagaimana sekarang? Pemerintah Belanda semakin sewenang-wenang. Aku baru saja mendengar kabar Presiden Saparua tidak pernah membayar upah para nelayan. Kita tidak bisa terus seperti ini. Sudah semakin buruk penderitaan rakyat. Cukuplah. Kita harus bisa menang mereka. Kami sudah tidak ingin lagi menderita karena mereka yang kejam dan serakah itu. Tapi tidak mudah untuk mengalahkan mereka. Mereka sangat banyak dan kuat. Sebaiknya kita memikirkan strategi perlawanan dengan sangat-sangat matang. Senjata kita pun tidak memadai. Bagaimana kita bisa melawannya? Tenanglah dulu. Strategi perlawanan konsepnya biar kita pikirkan dengan kepala dingin. Bagaimana jika kita menyerang pos-pos Belanda? Kalau begitu, kita pilihlah dulu pemimpin untuk gerakan perlawanan ini. Kita butuh pemimpin. Patimura dulu adalah seorang tentara. Bagaimana kalau dia saja menjadi pemimpin? Bagaimana? Ya Patimura, kau hebat, kau sajalah yang memimpin. Saat ini aku tidak bisa meyakinkan apapun. Tapi aku berjanji akan berusaha hingga akhir hayatku demi kesetaraan Maluku. Baiklah, perang ini akan dipimpin olehku. Kalau begitu Patimura, bagaimana kalau kita menyerang pos-pos Belanda? Masukan yang baik. Kalau begitu, kita akan menyerang pos-pos Belanda terlebih dahulu. Aku percaya kepada kalian semua akan membantuku dalam perang nanti. Pasti. Kami pun akan dengan kemenangan Maluku. Bagus. Kalau begitu, kita akan melakukan penyerangan besok. Keesokan harinya, pada 15 Mei 1817, gerakan perlawanan pertama dimulai oleh Patimura. Ia bersama dengan Philip Latumahina dan Lukas Selano serta pasukannya. Perang dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan, kemudian menuju kepada benteng Duurstede. Ternyata, di sana sudah berkumpul pasukan Belanda yang dipimpin oleh Residen Van den Berg. Sedangkan, pasukan Maluku dipimpin oleh Christina Tiahahu dan dengan Thomas Patiwais. Pasukan Maluku terus mengepung benteng tanpa menghiraukan tembakan meriam dari dalam benteng. Meski senjata mereka hanyalah pedang dan keris saja, pasukan Maluku terus memanjat satu persatu dan masuk ke dalam benteng. Residen Van den Berg pun dibunuh, dan pasukan Maluku menguasai benteng Duurstede.
Kemudian, pada tanggal 20 Mei 1817, Pattimura mengadakan sebuah rapat raksasa di Haria untuk mengadakan pernyataan kebulatan tekad pasukan untuk melanjutkan perjuangan melawan Belanda. Di waktu yang bersamaan, Belanda juga mengerahkan 300 pasukan dari Ambon yang dipimpin oleh Mayor Betjes. Benteng Dorestad sudah kita menangkan. Apa kalian masih bertekad untuk melanjutkan dan melawan Belanda? Tentu saja, perlawanan ini harus tetap dilanjutkan. Tekadku sangat membara. Perlawanan harus kita lanjutkan sampai kita benar-benar bebas. Kalau begitu, kita memikirkan strategi selanjutnya. Siap, Presiden terpilih. Bisa dibiarkan seperti ini. Ajudan! Panggil bantuan dari Ambon. Bantuan apa yang harus saya lakukan? Kerahkan 300 pasukan di sini. Siap. Bantuan 300 prajurit yang dikerahkan oleh Ambon pun akhirnya datang. Namun, bantuan tersebut dapat digagalkan oleh Pattimura dan pasukannya, sehingga Mayor Betjes terbunuh. Selanjutnya, pada tanggal 4 Juli 1817, armada Belanda yang dipimpin oleh Overs de Groot membumi hanguskan wilayah Hatawono dan lanjut ke benteng Zeelandia. Pasukan Pattimura pun memusatkan perhatian untuk menyerang mereka, namun sayangnya, pasukan Pattimura mengalami kegagalan. Pada Agustus 1817, benteng Dorestad pun dikepung dan ditembaki oleh tembakan meriam Belanda. Satu persatu perlawanan benteng pun terkalahkan dan benteng jatuh ke tangan Belanda hingga menahan pasukan Pattimura. Tetapi, Pattimura berhasil meloloskan pasukannya dan kembali merebut benteng. Namun, beberapa pasukan, termasuk Paulus Tiahohu, kembali tertangkap dan akhirnya dihukum mati. Hei! Pergilah menjaga dirimu, banteng lain agar perperang dilanjutkan. Siap, Kapitan. Segera! Belanda merasa sangat kesal karena tidak dapat menangkap Pattimura. Akhirnya, Belanda mengadakan sebuah sayembara untuk dapat menangkap seorang Pattimura. Kepada siapa saja yang dapat menangkap Pattimura akan diberi hadiah 1000 gulden. Akhirnya, pada 11 November 1817, setelah 6 bulan ia memimpin perlawanan Maluku, Pattimura pun disergap oleh Letnan Peterson dan seorang pengkhianat dalam pasukannya, yaitu Raja Boy, saat Pattimura sedang berada di Sirisori. Ternyata, selama ini Raja Boy yang merupakan seorang dari pasukannya telah mengkhianatinya dengan membocorkan informasi dan strategi-strategi yang telah disusun Pattimura mengenai Perang Saparua. Pada tanggal 16 Desember 1817, para tokoh pejuang perlawanan Maluku yang ditangkap oleh Belanda pun dihukum gantung di tiang gantungan di depan benteng New Victoria, alun-alun kota Ambon. Pahlawan-pahlawan yang digantung yaitu Kapitan Pattimura, Anthony Rebok,
Philips Latumahina, dan Said Parintah. Sementara itu, Christina Marta Tiahohu dibuang ke Jawa dan memilih untuk tidak makan dan minum sehingga ia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1818. Coba sajikan. Di mana kau handphoneku? Di bini. Duduk. Kami sudah tidak ingin lagi terus. Udah. Fuck you. Strategi dan perlawanannya akan berusaha menghayati. Apa yang kau hayati? Aku percaya kepada kalian semua. Lupa aku situ. Aku percaya kepada kalian semua. Kita akan besok menyerang. Situ lupa kan? Aku percaya kepada kalian semuanya. Mulai. Tataki ambo. Grace, 15.30 aku. Latihan Grace, jangan main Grace. Udah. Udah. Tunggu. Terbalik. Blur, ulang. Segera. Siap. Oh, bebas.